Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Kali ini kita mau bahas Hyundai Ioniq 5 yang sudah, ya nggak gede-gede amat sih, cuma 30.000 kilometer. Untuk mobil yang usia sudah setahun lebih, hampir 2 tahun, yaitu nggak terlalu banyak amat dipakainya. Padahal kita sering pakai bolak-balik ke Klaten dan beberapa kali juga disewakan, ya kan. Dan ini mobil sudah kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, kita akan bahas setelah pakai hampir 2 tahun, mobil ini juga mengalami sebuah recall di mana Hyundai baru saja mengumumkan ya beberapa minggu yang lalu mereka merecall semua Ioniq 5 sekitar 160.000 unit karena ada masalah di transistor yang bisa bikin mobilnya jadi berhenti, baterainya nggak jalan, tapi baterainya nggak rusak. Jadi recallnya apa? Cuma software update. Jadi nanti kita akan ke Hyundai Andalan ya. Kita servis di sana di Mampang, nggak servis sih, kita update software, recall, udah selesai gitu. Dan ini kebetulan di kantor ya di Jakarta, kita tuh nggak dapat wall charger karena wall chargernya itu kita pasang di Klaten. Nah, tapi ternyata dari dealer itu bisa kita request, misalkan kalian beli Ioniq 5 kan udah dapat charger gratis dari sananya. Tapi ternyata kalian pengen ada wall charger di kantor. Bisa nggak sih? Bisa. Nanti hubungin dealer aja, nanti dipasangin dengan biaya yang nanti kalian bisa kontak langsung ke Hyundai Andalannya seperti apa. Oke, kita mau ngomongin ini 2 tahun mobil. Apa aja sih masalahnya dan gimana sih rasanya pakai mobil ini, apa yang kurang-kurang, plus-plus minus, dan menurut gua pendapat setelah pakai mobil secara 2 tahun ya. Overall, mobil ini sebenarnya tuh complete package ya. Artinya kita beli, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Paling kalau mau nambah aksesoris atau fitur, kaca filmnya aja ditambahin yang adem. Karena kaca film bawahnya agak kurang, tapi sisanya udah oke banget ya. Lampunya oke, ininya oke, segala macamnya oke, nggak perlu aneh-aneh. Dan servisnya pun ini sangat murah sekali. Jadi dia tuh servis tiap 15.000 kilometer. Jadi baru masuk servis 1.000, 15.000 sampai 30.000. Iya. Dan biayanya ya sangat murah sekali. Paling yang mahal nanti pas 60.000 kilometer, tapi nggak semahal itu juga karena kalau 60.000 kilometer dia itu punya air radiator, coolant, di mana coolantnya itu mesti dikuras. Jadi coolantnya ada 2. Kalau nggak salah nih ya, yang merah ini untuk baterai, yang agak bening ini untuk motor listrik dan komponen listrik lainnya. Coolantnya ini juga beda sama coolant pada umumnya, terutama yang buat baterai ya. Karena coolantnya ini adalah coolant yang non konduktif. Jadi kalau misalkan air coolantnya ini dikenain tempat listrik yang terbuka, dia nggak nyetrum. Jadi dia beda khusus. Dan dia menjaga baterai biar stabil di 35 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Karena ada yang bilang, wah kalau lebih dingin lebih bagus dong. Enggak. Karena dari yang gue baca-baca gitu ya, di luar negeri, biasanya kalau di musim dingin, performa baterai itu range-nya nggak akan sebagus di musim panas. Tapi so far ya, setelah 30.000 km, gue nggak ngerasa ada pengurangan baterai ya. Masih sama kayak baru. Dan gue pernah naik Grab listrik Ioniq yang generasi pertama, bukan yang Ioniq 5. Itu sudah menempuh 200.000 km lebih. Katanya range-nya masih sekitar 80%-an lebih lah. Dan so far kalau untuk mesin powertrain, kelistrikan, alhamdulillah belum pernah ada trouble ya. Lampu masih terang, semuanya, flapnya juga masih bagus. Cuma gue sebelnya aja, yang Ioniq 5 sekarang kalau kita beli di 2024 atau 2023 akhir, itu sudah dapat yang Blue Link. Jadi yang ini belum ada Blue Link. Kenapa Blue Link di mobil listrik ya? Menurut gue mandatori banget ya dibandingkan dengan mobil bensin, karena kita buat ngecek mobil kita tuh masih ada berapa persen baterainya. Dan yang kedua, kita bisa ngatur dari situ buat schedule charging. Dan yang ketiga, kita bisa nyalain AC dari jauh. Ya, Blue Link memang semenyenangkan itu kalau kalian sudah terbiasa makainya. Sekarang kita tutup. Oke. Nah, terus masalah ban. Ini banyak orang yang komplain karena biasanya kalau udah 50.000 km kan ban harus ganti ya. Karena udah mulai habis. Karena ban itu salah satu fast moving parts. Nah, ban bawaannya itu Michelin Pilot Sport EV, harganya mahal sekali, di atas 5 juta. Bahkan gue tadi cek Tokopedia harganya 6,5 juta satunya. Jadi kebayang, let's say 5 juta lah, nggak usah 6,5 juta. Kita ganti 4-4-nya, itu udah 20 juta. Nah, tapi tenang aja, untuk ukuran R20 25545, sekarang udah ada beberapa merek-merek lain. Contoh, kalau kalian mau tetap pakai ban yang khusus EV, karena biasa ban khusus EV itu dia
rolling resistance-nya lebih rendah. Dan yang kedua, dia tuh di dalamnya, dari yang udah pernah ngebuka ya di grup ya, ada kayak semacam busanya gitu. Tujuannya biar nggak berisik tuh bannya. Katanya sih seperti itu. Gue juga belum pernah lihat langsung, tapi di grup pernah ada gue lihat fotonya. Kalau nggak salah mereknya Hankook ya, Hankook EV apa gitu, dia harganya sekitar 3 jutaan. Gue tadi cek Tokopedia sekitar 3,2 juta yang paling murah sampai 3,5. Dan kalau misalkan kalian merasa itu masih terlalu mahal, ban R20 juga ada yang murah dengan harga semurah-murahnya R20 ya, itu 1,8 juta. Mereknya kalau nggak salah Acelerapi. Nah, cuma dari yang udah coba pakai, tetap aja sih ada harga, ada barang ya. Karena ini ban bagus sekali. Jadi kalau kita pakai jalan tuh peredaman kabinnya bagus ya, suara kolong itu benar-benar minim. Dan yang kedua, gripnya juga tergolong bagus dan ini ban yang cukup empuk. Jadi pas dipakai itu nyaman. Ya, harga tidak bohong. Ya, harga 5 jutaan dibanding dengan harga tidak lebih dari 2 jutaan sudah tahu kan ya seperti apa rasanya. Oke, terus ke sini. Nah, ini mobil punya door handle yang keren sekali. Gue suka dan ini aerodinamis ya. Cuman ini agak sedikit merepotkan sebenarnya. Secara estetik bagus dan ini berlaku di semua mobil yang punya door handle yang model flush seperti ini. Karena kadang-kadang kalau kita buka kunci kelamaan dia nutup sendiri. Orang tuh ngerasa kayak dari luar itu, oh ini mobil masih kekunci jadi minta dibuka di dalam. Padahal bisa dibuka. Kayak ini kan lagi dibuka nih. Tinggal dimasukin aja jempol ke sini terus kita buka. Bisa. Tapi seringkali dikiranya masih terkunci. Jadi ya harus agak sedikit PR sih memang. Dan pernah anak gua kejepit di sini, tapi nggak sakit sih, jadi nggak nangis ya. Jadi kalau misalkan kita jari di sini ya, terus ini mobil ngunci, bisa kejepit, tapi sama sekali nggak sakit sih, cuma ya gitu doang. Ya cuma mobil semakin canggih itu perlu pembiasaan, perlu belajar. Makanya untuk orang baru mungkin agak bingung gimana cara bukanya. Kalau yang udah biasa sih nggak ada masalah. Dan dia juga punya kunci di bagian sini ya. Kalau kita mau buka, ya kan, nah langsung ke sini aja. Jadi kalau misalkan ininya mati ya, akinya mati bisa dibuka dari sini, buka. Tapi alhamdulillah sampai dari baru sampai sekarang akinya masih bagus dan belum pernah ganti ya. Soak juga belum pernah sih. Mungkin teman-teman nanya, kok masih pakai aki sih? Karena perlengkapan elektronik yang ada di mobil itu rata-rata berjalan di tegangan 12 volt. Nah, salah satu tujuan kenapa pakai 12 volt, selain ekosistemnya udah tersedia gitu kan, 12 volt itu nggak nyetrum. Kalau high voltage baru nyetrum. Nah, sekarang yang pakai 48 volt tuh Tesla Cybertruck. Dan kalau pakai 48 volt, karena untuk mendapatkan daya tertentu dia nggak perlu ampere yang tinggi, dia bisa pakai kabel yang lebih kecil. Makanya penggunaan 48 volt pada mobil, elektrikal, dan kawan-kawan ya, itu bisa membuat mobil lebih ringan. Karena kabelnya jadi lebih sedikit, jadi lebih tipis. Oke, sekarang masuk ke dalam. Ioniq 5 itu kalau kita pakai harian itu enak banget, tapi satu yang jadi masalah, mobilnya tuh lebar sekali. Jadi kalau kita butuh parkir di tempat yang agak sempit, misalkan kita pepetin sebelah kanan, otomatis kita nggak bisa buka pintu kan, dan pintunya itu tebal banget. Jadi Hyundai itu kalau bikin mobil kayak mobil Eropa, pintunya tuh nggak pernah tipis-tipis gitu, pintunya tebalnya segini. Untungnya ini mobil dia punya island yang bisa digeser ke belakang. Jadi kalau kita mau keluar lewat kiri itu mudah, tinggal begini aja, langsung ke sebelah kiri. Begitu pula dari kiri mau ke kanan tuh gampang. Tapi itu beda cerita sama Ioniq 5N yang ada islandnya di tengah sini. Jadi kalau kita mau ke kiri kanan, tapi itu beda cerita sama Ioniq 5N atau mobil-mobil lainnya yang lebar. Ketika dia punya konsol yang tengah yang tinggi, itu jadi susah. Jadi itu yang paling gue suka. Dan yang kedua, dia punya relax mode. Ini kepake banget buat gue nunggu-nunggu kalau misalkan gue lagi ada syuting, nunggu lama gitu kan, udah mulai-mulai, sedangkan outdoor, ya udah kita pakai ini, relax mode, tidur sampai dibangunin, ayo kita jalan, lanjut. Nah terus di bagian sini ya, jadi ini salah satu penyakit Hyundai, nggak cuma di Ioniq 5, di Santa Fe juga begitu ya, yang Santa Fe yang lama, dia tuh punya karet tebel-tebel. Karet itu lebih tebal dibandingkan dengan mobil lainnya.
cuma dia agak gampang copot. Kebetulan ini kan sudah kita ganti warna hitam pakai liquid PPF. Nah, ini udah kita kasih lem lagi gitu. Jadi nggak gampang copot. Jadi kalau misalkan kalian punya Hyundai dan ini suka kebuka, itu wajar karena memang karetnya dibikin tebel dan dia nggak dibikin terlalu rapat ya. Nggak dibikin terlalu. Tapi tinggal dimasuk-masukin aja gampang. Jadi kalau misalkan kalian pengen dia itu nggak gampang lepas, tinggal dikasih lem aja di dalamnya. Itu akan jadi lebih awet. Terus charger seperti yang kalian tahu dia dapat 7 kW dari sananya. Dan rata-rata kalau kita tinggal semalaman tidur sih pagi udah penuh ya. Karena 7 kW itu kalau misalkan kita habis banget dari nol, mungkin butuh sekitar hampir 10 jam buat maksimal. Tapi kalau kita pakai harian, kan nggak mungkin ya kita 0% baru ngecas ya. Paling jelek-jeleknya 20%, kita cuma butuh sekitar 6 jam untuk bisa jadi penuh. Dan untuk mobil listrik, sebaiknya tidak dicas sampai 100% untuk membuat si baterainya panjang. Cukup sampai 95 atau 90% itu sudah sangat membantu. Dan kita bisa atur dari head unit tengah untuk maksimum chargingnya. Jadi kalau misalkan udah sampai 90% dia akan memutus secara otomatis. Nah, kita buka, taruh. Dan dia ini kalau misalkan lagi ngecas gitu ya, mobilnya dikunci, dia tuh akan kunci, dia akan bisa ditarik. Mau ditarik sekeras apapun nggak, gue pernah coba ya, gue ituin ya, karena buat ngetes aja gitu ya. Ternyata nggak bisa, susah, keras. Dan bagian sininya tuh ada buat buka kombonya. Gue lebih suka sama tutup yang kayak punya Volvo, dimana kalau kita buka gitu ya, dia tuh kayak pintu yang dibuka ke samping atau semacamnya. Nggak dibikin pasti seperti karena kadang-kadang kalau kita lupa nutup, dia suka, nah kayak begini. Dan dia itu punya tombol di bagian sini, itu agak susah buat dipencet. Jadi ada 3 cara buat ngebuka pintu chargernya ini, mulai dari dalam, dari remote, atau dipencet di sini. Cuma mencetnya itu kayak nggak ada rasa dan agak keras. Oh, sorry, buka dulu. Nah, jadi harus tekannya tuh jangan pakai jempol begini, karena berat, sakit. Pakai telapak tangan, biar touch point-nya jadi banyak. Terus ke belakang, yang menurut gua agak sedikit mengganggu, Ioniq 5 ini nggak punya wiper belakang. Jadi kalau misalkan lagi berdebu kayak gini, kita nggak bisa nyapu secara otomatis. Sayang banget. Dan untuk Ioniq 5 yang baru aja facelift di Korea, itu sudah punya sekarang. Atau Ioniq 5N, dia juga sudah punya wiper belakang. Itu sayang banget sih. Nah, terus masuk ke dalam, salah satu yang paling gue suka dari Ioniq 5 atau Hyundai Palisade atau Santa Fe terbaru ya, dia tuh punya ini nih. Kalau kita pakai lampu sen, dia akan ngeliatin spion di belakang spion dari si speedometernya ini, dimana buat gue kepake banget. Karena kalau misalkan kita udah terbiasa pakainya gitu ya, ini kameranya pun di malam hari bagus banget, sehingga buat kita pakai buat pengganti spion, ini kayak udah bagus banget sih. Iya loh, gue kadang-kadang agak kesel ya, abis naik Ioniq 5 naik mobil lain, ya mesti lihat spion. Ya wes, kita mau lanjut aja ke Hyundai andalan, keburu kesorean ya. Karena kita udah janji mau update software si mobil ini. Let's go. Sekarang kita lagi di jalan, kita mau ke Hyundai andalan yang ada di Mampang ya. Ya, ini mobil setelah 2 tahun atau 30.000 km. Sampai sekarang sih pas kalau kita pakai seperti ini gitu ya, nggak ada perubahan performa kalau menurut gua. Mulai dari performa motor listriknya, akselerasi, sampai ke baterainya. Range-nya masih panjang, kayak contohnya ini 52%, range-nya masih 248 km ya. Dimana kalau misalkan kita pakainya lebih irit lagi gitu, banyak ketemu jalan-jalan pelan, itu biasanya sekali cas penuh itu bisa sampai 250 kilo. Padahal klaimnya itu kan cuma sampai 451. Tapi emang gitu sih, Ioniq 5 itu klaim sama estimated range-nya itu lebih banyak estimated range-nya. Jadi kalau 451 harusnya kalau udah 50% itu tinggal 225. Tapi ini masih 248 ya. Jadi hampir 500 kilo kalau kita ambil kesimpulannya. Dan ini mobil ya, biasanya kalau udah 2 tahun 30.000 km itu biasanya sudah mulai ada ya kaki-kaki yang sudah berbeda rasanya. Kayak misalkan suspensinya udah mulai rasanya beda, shocknya udah mulai lemah. Ya meskipun mobil ini berat tapi ternyata sampai sekarang itu masih bagus. Kalau ini kita sengaja matiin audio ya, karena gue dari tadi tuh pengen cari suara-suara aneh
dari depan atau dari belakang, mungkin kaki-kakinya dari glutuk-glutuk atau semacamnya, tapi ternyata nggak ada sih. Dan memang si Hyundai ini, pengalaman gue pakai Santa Fe ya, Santa Fe gue itu 130.000 km, kaki-kaki sih belum pernah ada yang diganti kecuali pengereman, ya, ngebubut disc brake, ganti kampas rem, sama ganti shock breaker. Ya wajar, karena udah 130.000 km. Gue ganti shock breaker tuh di sekitar di 110.000 km, dan sampai sekarang masih bagus, karena ya namanya juga baru gitu kan. Tapi terot, long terotnya, bushing-bushing, mangkok buat shock breakernya itu masih kuat. Jadi bisa dibilang Hyundai ini kalau untuk urusan kaki-kaki mirip-mirip kayak punya Toyota ya. Dia lebih tahan dibandingkan dengan Honda, Nissan atau semacamnya. Ya bisa dibilang kalau gua pakai Santa Fe itu kaki-kakinya sama kuatnya kayak kaki-kaki Fortuner. Karena yang baru diganti cuma shock breakernya aja. Dan shock breaker itu biasanya 60.000 km ke atas itu memang sudah minta jajan. Tapi di mobil ini meskipun dia punya baterai berat, alhamdulillah masih bagus, dan gue belum merasa ada yang perlu diperbaiki. Jadi gue ngerasa belum ada yang aneh-aneh di mobil ini. Nah paling ada beberapa hal yang mungkin menjadi pengetahuan umum buat para pemilik Hyundai ya. Dia kan punya namanya tire pressure monitoring system. Ya di sini nih, nah, harus drive to display dulu. Jadi kalau masih baru jalan dia belum ada angka-angkanya. Dia ini kalau misalkan ada salah satu ban yang tekanannya di bawah 30 PSI, meskipun kita set di 33 nih kan, semuanya 33 gitu kan, nggak ada nyala nih. Tapi karena kita parkir terus, kadang-kadang parkirnya di lantai keramik, tiba-tiba turun jadi 29, terus dipakai jalan naik lagi jadi 30. Itu dia akan selalu nyala TPMS-nya di ban yang satu titik nyampe ke 29 atau 30 tadi. Cara menghilangkannya, itu kalian nggak perlu ke bengkel Hyundai. Cukup naikkan tekanan ban sampai ke 36 apa 37, udah bawa jalan. Nanti dia akan hilang sendiri. Terus nanti kalau misalkan kalian merasa 36, 37 terlalu tinggi, turunin lagi ke 33. Nah, itu aman tuh. Yang penting jangan sampai satu titik gitu ya, dia di bawah 30 atau sampai 30. Nanti dia akan langsung nyala. Walaupun nanti dia naik ya, kalau belum sampai 35 ke atas, dia tetap akan nyala terus tuh. Warning tekanan bannya. Itu agak sedikit ngeselin sih. Nah, solusi yang bisa gue tawarkan gitu ya. Jadi, gue saranin buat teman-teman yang pakai Hyundai, ya, itu diganti semua tekanan bannya, anginnya itu sama nitrogen. Bukan karena nitrogennya lebih bagus, tapi karena nitrogen itu biasanya kadar airnya lebih sedikit. Karena kalau misalnya pakai angin biasa, biasanya kan kompresor tuh suka ya lembab lah ya. Jadi udara yang masuk itu kandungan airnya tinggi, dimana kalau ada kandungan air yang tinggi, dia tuh gampang memuai, gampang menyusut. Dan ini pengalaman pribadi ya, waktu gue balapan sama Ican gitu ya, kok ngeset tekanan ban di 28, kok tiba-tiba naiknya bisa ke 36 gitu. Kenapa nih? Ternyata pas dikuras kompresornya, bener, kompresornya banyak air, habis itu kita isi ulang lagi, ya 28 naiknya paling jadi ke 32, 33 gitu, nggak nyampe 36. Udah sih, itu. Jadi kalau misalkan kita isinya sama nitrogen, biasanya alat isi nitrogen itu kandungan airnya sedikit, ya. Makanya kalau misalkan kena cuaca, itu ngembangnya nggak secepat itu. Makanya kadang-kadang suka orang bilang, kalau nitrogen tuh biasanya lebih empuk dibandingkan angin biasa. Sebenarnya bukan lebih empuk, tapi dia ngembangnya itu nggak sebanyak angin biasa, karena biasanya angin biasa itu banyak kadar airnya. Makanya tekanan angin bannya, kalau nitrogen kita pakai lama, naiknya cuma dari 33 bisa ke 35, kalau angin biasa dari 33 bisa sampai 38 kalau lagi panas banget, kurang lebih kayak gitu. Terus hal lain yang gue notice di mobil ini, ada banyak orang yang suka salah setting AC-nya. Jadi AC mobil ini masuk ke climate ya, dia tuh ada auto dehumidify, ada smart ventilation dan kawan-kawannya. Ini sebaiknya dimatiin aja. Kenapa? Karena kalau dia nyalain ini, kadang-kadang dia suka ngambil udara dari luar, terus kabinnya jadi bau. Terus merasa, ini kok perasaan udah gue nyalain, kenapa mati lagi ya? Nah, karena ada dua fitur. Jadi kalau gue biasanya, yang atas ini selalu nyala. Activate Ypon washer fluid use, tapi yang auto dehumidify sama smart ventilation-nya gue matiin. Dan AC mobil ini ya, dia tuh bisa diganti ke driver only. Jadi kalau misalkan kita cuma sendirian dalam mobil, nggak ada salahnya dipindah ke driver only karena bisa nambahin range ya. Dari 245 jadi 249.
ya cuma nambah 4 kilo sih, tapi ya lumayan lah ya. Ini karena kita lagi berdua, kita nyalain aja. Dan kalau pakai Ioniq 5 kalau bisa kaca film semuanya diganti, dan kaca film atas ini mesti ditambahin. Karena ini kacanya tuh enak banget kalau kita buka di siang hari atau sore-sore gitu ya. Cuma kalau nggak pakai kaca film, itu agak lumayan berasa panasnya. Nah, makanya banyak orang karena nggak pakai kaca film, akhirnya atasnya ditutup. Nah, kalau ditutup rasanya tuh jadi lebih gelap. Nah, kalau gelap, rasanya tuh kabin lagi lebih sempit gitu dibandingkan dengan dibuka. Kalau gue senengnya dibuka. Nah, ini lagi mau proses buat upload firmware-nya. Update-nya Pak ya? Update. Nah, cuma ini sambil di jumper, dicas. Fungsinya buat apa? Karena ini kan memakan waktu kurang lebih 30 menit lah ya. Nah, mobil itu harus standby terus, biar akinya nggak ngedrop, sambil di charging, terus nanti dicolokin ke OBD dari iPad ya. Betul. Udah, cuma begitu aja. Jadi kayak kita update software HP, cuma nggak bisa langsung on the air ya. Dia harus dari OBD. Nah, ini udah berapa banyak Pak mobil yang di-update di sini? Sudah 50-an lebih lah, 50-an lebih ya. Jadi emang recall-nya ini baru nih ya. Ya, yang terbaru ada versi 13-nya. Versi 13 ya. Sebelumnya 12. Tapi ngaruh ke performa nggak? Lebih ke updatean aja sih. Updatean aja ya. Ya, ada jadi pembaruan itu. Jadi soalnya kalau nggak diupdate ada permasalahan di global ya, sampai di recall 160.000 unit gara-gara si softwarenya itu dia nyuruh buat ngisi aki yang kecil ini itu berlebih. Nah, kalau berlebih bisa ngerusak transistor. Nah, kalau transistornya rusak, nah itu bisa mobilnya jadi nggak bisa jalan. Tapi itu kasusnya jarang sekali. Kalau nggak salah dari 160.000 unit itu yang terdampak itu yang benar-benar sampai mesinnya mati itu sekitar 10 unitan. Dan karena bentuk tanggung jawab ya, walaupun belum kejadian, dah di recall aja semua sebelum nanti si transistornya kena. Dah, itu aja. Berarti kita tinggal 30 menit nih Pak ya? Iya, kita ke dalam dulu. Ke dalam. Jadi ini update software lagi berlangsung dan kita cuma tinggal nunggu 100%. Ini kalau baru sebentar udah 15%, kayaknya sih nggak nyampe 30 menit ya Mas ya? Nggak perlu ya? Tergantung koneksi juga. Tergantung koneksi ya. Ini cepet banget 17. Kayaknya 5 menit kelar deh Mas. Kok ada fuse replacement apa Mas? Itu kalau misalkan ada DTC DTC itu apa? terkait kode kerusakan gitu. Tapi ini nggak ada ya? Tadi scan tidak ada. Udah aman, jadi nggak ada fuse replacement, dia cuma software update doang. Jadi sebenarnya recall-nya cuma gitu doang, cuma butuh software update, habis itu udah kelar. Ya, semudah itu. Dan kalau misalkan dari yang gue baca investigasinya dari sekitar 10 mobil itu yang rusak cuma transistornya aja, jadi nggak mempengaruhi ke baterai, nggak berpengaruh ke motor listrik, jadi cuma cukup diganti transistornya aja, udah bisa jalan lagi. Dan kayaknya di Indonesia belum ada kejadian ya Mas ya? Belum sih. Belum ada ya, baru di luar doang ya. Ya wes, kita tunggu sampai nanti selesai, kita langsung jalan lagi dan mobilnya sudah bisa langsung dipakai. Kemudian di Ioniq 5 ini dia kan punya adaptive cruise control yang bisa diaktifkan dari tombol di sebelah ujung kanan sini. Nah, ini kadang-kadang suka kepencet. Jadi kita lagi begini tiba-tiba kepencet, tiba-tiba dia lari gitu. Loh. Kok adaptive cruise control nyala? Karena tombolnya ini dia meskipun bukan kapasitif ya, tapi kayak terlalu gampang untuk kena. Kita lagi muter balik gitu ya, misalkan lagi nyetir gitu, ngurusin setir, tiba-tiba kepencet, tek gitu ya. Oh, kok tiba-tiba cruise control nyala? Itu kadang-kadang suka ngagetin tuh. Tapi kalau kita ngomongin ADAS-nya, adaptive cruise control-nya, gue udah nyoba berbagai macam mobil, mulai dari mobil Jerman, Tiongkok, sampai Jepang-Jepangan, mulai dari Honda, Toyota, Lexus. Punyanya Hyundai ini salah satu yang terbaik ya. Tapi tetap ya, secanggih-canggihnya adaptive cruise control dan lane keeping assist, tetap
kita nggak boleh abai. Tetap kita mesti lihat ke depan dan tetap kita mesti awas. Jangan kita sambil main HP, sambil nonton gitu ya. Karena mau bagaimanapun teknologi pasti ada miss-nya. Dan termasuk juga ketika kita pakai ADAS-nya ini di hujan deras, ini masih bagus loh. Jadi dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya ya, gue kalau bolak-balik Klaten gitu kan, gue biasanya ADAS gue nyalain, gue taruh tangan, terus kursinya ini kita taruh agak rebah ya, agak nyantai, udah duduk begini, setirnya juga tangannya taruh sini ya, ini kan bawahnya rata tuh, enak banget buat taruh tangan gitu, set, santai gitu, nyampe rumah itu kita kayak less fatigue gitu, jadi nggak capek, sampai rumah tuh masih bisa macam-macam dulu gitu kan, nggak langsung tidur gitu kan, biasanya kan kalau keluar kota capek langsung sampai itu tidur gitu kan, ini nggak, masih bisa beraktivitas. Jadi selama gue pakai mobil yang ada ADAS-nya, secanggih-canggihnya ADAS tetap kita masih harus aware sama jalan, nggak bisa dilepas. Dan yang kedua bisa gue bilang ADAS-nya Hyundai ini adalah salah satu ADAS terbaik. Nah terus setir, jadi dia tuh punya bahan kulit itu agak beda sama bahan kulit yang dipakai di bagian sini, terus bagian kursi itu agak beda. Meskipun dia masih sama-sama pakai namanya vegan leather, dan ini nggak cuma sembarang vegan leather, dia tuh pakai biji-bijian, sama untuk jahit-jahitannya ini dia tuh pakai bekas botol plastik katanya, sampai ke bagian sini-sininya nih. Ya, gue nggak ngerti gimana, tapi dia lebih eco-friendly lah dibandingkan dengan mobil lainnya. Tapi satu hal yang gue notice ya di mobil ini, untuk setir kulitnya itu lama-lama dia bisa break in kayak kulit pada umumnya gitu. Jadi kalau kita mobil baru itu kan biasanya masih agak kasar dan rasanya itu kayak pori-porinya tebel gitu ya, pori-porinya gede. Nah ini semakin kita pakai, lama-lama dia semakin padat pori-porinya, semakin licin, dan semakin rasa tekstur kulitnya tuh keluar. Nah, gue seneng tuh mobil punya setir kulit, kalau dipakai lama tuh lama-lama dipegang makin enak ya, kalau mobil dengan setir kulit ya. Nah kalau ini sama kayak kulit asli gitu, padahal dia pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan dia juga gue lihat ya, Ioniq yang kilometernya tinggi, gue nggak nemu setir-setir yang mulai bocel-bocel kayak setirnya Toyota. Terutama buat yang Toyota kan kalau misalnya kita pakai hand sanitizer terus kita megang ini, itu pasti biasanya cepat rusak tuh. Nggak perlu nunggu kilometer tinggi ya, kilometer 10.000 aja, asalkan yang nyetir suka pakai hand sanitizer atau semacamnya, itu pasti kulitnya pada ngelotok. Bukan karena kilometer dimundurin, enggak. Itu emang penyakitnya. Tapi ini enggak. Ini masih bagus. Ya. Dan dipegang makin lama makin enak. Rasanya kayak kulit beneran. Nah, akhirnya kita sampai rumah juga. Dan seperti yang gue bilang tadi, wiper. Nih, kalau lagi begini, wipernya nggak ada. Soalnya kalau mobil belakangnya biasanya landai, yaitu lebih cepat kotor dibandingkan dengan mobil yang belakangnya itu bentuknya agak tegak. Dan di Ioniq 5 ini menurut gue sih butuh banget yang namanya wiper ya. Semoga yang faceliftnya nggak lama lagi masuk ke Indonesia ya, sehingga dia punya wiper. Dan tapi overall ya, untuk mobil yang gue pakai 2 tahun ya, emang kilometer nggak tinggi-tinggi amat. Ini sangat less komplain ya. Jadi minus-minusnya tuh dikit gitu, dan lebih banyak plusnya kalau buat gue sih. Gue seneng banget sama ini mobil, ya nyaman, terus juga fiturnya banyak, larinya kenceng, dan yang pasti nggak isi bensin sih, itu yang paling bikin. Kalau udah biasa pakai mobil listrik tuh kayak pakai mobil lain tuh malas, karena running cost pas beli bensinnya agak lumayan. Makanya nih mobil juga rencana, kan garansi baterai 8 tahun ya, gue kayaknya nggak akan jual sampai 8 tahun, karena gue pengen tahu nanti setelah 8 tahun warrantinya habis, kira-kira baterainya masih berapa, dan even pun kalau misalkan mesti ganti sekitar 6 tahun lagi, kenanya berapa. Ya, makanya ikutin terus vlognya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Ioniq 5, coba komen seperti apa rasanya setelah setahun atau 2 tahun pakai mobil ini ya. Bisa tulis di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.